Yang terhormat pejabat dari Klasis yang kami hormati, seluruh hamba Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini, yang kami hormati masing-masing PHMJ selingkungan kota, yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, undangan yang berbahagia yang diberkati Tuhan. Patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih-Nya kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini dalam rangka ibadah syukur HUT Jemaat GKI ke-60 tahun 2022 dengan mengusung tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan, dengan subtema dalam semangat hari ulang tahun Jemaat GKI Immanuel Ipargunung ke-60, bersama-sama bertekad mewujudkan cita-cita Kristus dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Untuk tertibnya acara di malam hari ini bersama. Kedua, laporan ketua panitia. Ketiga, ibadah. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, ramah tamah. Dan yang keenam adalah penutup. Kita akan masuk dalam acara yang kedua. Laporan ketua panitia. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Roy Chandra SSI, yang kami hormati seluruh hamba Tuhan dan tamu undangan, yang kami hormati seluruh warga Jemaat GKI Immanuel Ipargunung. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya saat ini kita dapat merayakan ibadah syukur dalam rangka HUT Jemaat Immanuel Ipargunung yang ke-60 tahun. Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, izinkanlah kami sebagai Ketua Panitia menyampaikan laporan kegiatan ibadah syukur dalam rangka HUT Jemaat Immanuel Ipargunung ke-60 tahun sebagai berikut. Sumber dana yang pertama, dukungan dana dari kas jemaat. Kemudian yang kedua, dana swadaya dalam pelaksanaan pasar. Demikian laporan kegiatan ibadah syukur dalam rangka HUT Jemaat Immanuel Ipargunung yang ke-60 tahun. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu ibadah. Selanjutnya kami serahkan kepada majelis jemaat. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat malam kepada majelis jemaat dan jemaat yang hadir di malam hari ini, dan kami mengucapkan selamat beribadah dan warga Jemaat Immanuel Ipargunung dan tamu undangan di malam ini. Sebelum mulai ibadah kita, ibadah syukur HUT Jemaat yang ke-60. Untuk itu, warga jemaat dapat mengikuti di liturgi yang telah dibagikan masing-masing. Beda bangsa, bahasa, kulit, namun satu iman
kita dalam kasih Tuhan di dunia yang terus resah, ada harapan. Semua hati terlebur di dalam tubuh Tuhan, berkarya akrab dan tekun di pelayanan Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi umatnya di GKI Immanuel Ipar Gunung dan dikawal oleh Roh Kudus dan firman Tuhan yang menuntun dari awal GKI Immanuel Ipar Gunung dalam terang bakar. Hingga hati kita percaya makin kuat dan teguh, biar dunia lenyap kasih Allah bagi kita kan tetap. Marilah di hari yang penuh syukur ini kita datang menyembah Tuhan dalam syukur. Untuk menyambut ibadah ini, saya dan Badan Jemaat mengundang bangkit berdiri. Nyanyian rohani 119 bait 1. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikan. Syukur dan puji bagimu. Pada syukur HUT Jemaat ke-60 tahun 2022 dialaskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Persekutuan dipersilakan untuk duduk. Sehari-harian bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya.
besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua yang menyukainya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikan Tuhan berkat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selamanya. Demikian mazmur pujian kita, persekutuan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam rasa syukur kita atas kemurahannya, di mana hidup berjemaat kita, yaitu Jemaat GKI Immanuel Pargunung, boleh pada hari ini dianugerahkan usia yang begitu luar biasa. Kita mencoba membaca, melihat bagian kebenaran firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau bagian ini telah kita temukan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di waktu Engkau percayakan kami untuk menjadi bagian dalam kehidupan berjemaat, terlebih pada Jemaat GKI Immanuel Pargunung yang pada hari ini 25 November 2022 pada usia 60 tahun. Terima kasih Tuhan. Mensyukuri nikmat itu, maka malam ini kami berkumpul bersua. Biarlah kesempatan ini kami pergunakan untuk menyampaikan firman sebagai hadiah bagi kami semua untuk nikmat yang ada ini. Sempurnakan firman ini ketika kami dengar dengan Roh-Mu yang kudus. Tolong kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cukup mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan seolah-olah soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sedemikian jauh sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar dan mau merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita menarik histori sejarah, salah satu jemaat yang ada di Sentani yang pernah waktu ibadah zaman dulu lalu menggunakan bahasa Belanda itu hanya Immanuel. 6 tahun setelah GKI berdiri, Immanuel terbentuk. Masih terpampang di sana tahu HUT GKI yang ke-66. Ditarik mundur, Immanuel 60. Nah, pada usia 60 ini godaan paling berat apa? Ya, hari ini orang hampir-hampir tidak ingat minggu besok Advent. Yang dicari hanya jadwal Piala Dunia. Ya, semua sudah berdoa supaya timnya menang, tapi tidak pernah berdoa sisi rumahnya. Ya, wah, kalau timnya kalah marah-marah luar biasa. Nggak apa-apa, kebetulan tanggal tua. Di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus sangat menasihatkan agar Timotius tetap setia dan kuat di dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Paulus menasihatkan Timotius untuk terus komitmen dengan panggilannya. Pertama, Paulus meminta Timotius untuk ikut menderita. Mengapa Timotius diminta untuk ikut menderita? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya Paulus merindukan Timotius untuk selalu berkomitmen dan berserah kepada Tuhan untuk menjalankan tugas panggilannya. Ketika Timotius mengandalkan Tuhan dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya Timotius pada waktu itu dan kita masa kini akan dimampukan oleh Tuhan untuk ikut di dalam penderitaan karena memberitakan Injil Kristus. Persekutuan yang dikasih Tuhan. Tidak ada hukumnya ketika memberitakan Injil tentang Kristus Yesus dan dia tidak mengalami penderitaan. Itu impossible. Karena dimanapun berada, ketika Injil diberitakan, niscaya Paulus mengatakan, kuatkan dirimu untuk menderita. Karena untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Kristus Yesus, kita tidak bisa memilih hanya mau tempat ini, tempat itu, tempat ini. Ya. Hal yang kedua, Injil Tuhan harus terus dan terus diberitakan. Dan tugas Timotius pada waktu itu adalah memuridkan orang lain. Memberitakan Injil itu sedikit mudah dibanding dengan memuridkan orang lain. Ya, itu sebab satu debrakan oleh sinode di bagian nanti ada urusan misi penginjilan dan pemuridan ditambahkan. Ya, menjadikan orang lain murid bukan sekedar rajin ibadah. Bukan nanti pada waktu mau pimpin ibadah baru baca Alkitab. Tidak demikian menjadi seorang murid. Ya, maka Timotius di satu sisi dia murid, tapi tugasnya adalah memuridkan orang lain untuk menjadikan murid bagi Kristus Yesus. Itulah perkara yang sulit. Karena apa? Begitu banyak kita memberi arahan nasihat tentang firman. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bersedia untuk dimuridkan oleh firman Allah itu? Dalam usia yang ke-60 ini, kalau secara organik kami sudah harus pensiun. Begitu? Usia 60 pensiun dong, kalau perwira. Nah, kalau PNS tetap fungsional, hari ini hari guru juga pensiun 60. Kecuali dikaryakan, ya toh? Hari ini hari guru kah? Oh, ketepatan hari guru ya. Ya, rayakan sama-sama. Pokoknya tanggal 25 itu tanggal keramat. 1 bulan berikut ketemu Natal tanggal 25. Ya. Jadi kalau ketemu tanggal 25 disyukuri.
Karena bagi bangsa Israel tanggal 25 itu sangat luar biasa. Ya. Tapi bagi kita 25 itu doanya cepatlah menuju tanggal 1 gitu. Yang berikut, dalam nasihatnya kepada Timotius, Paulus juga memberikan gambaran tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan. Digambarkan sebagai seorang prajurit. Ya, kalau kata prajurit bagi kami tidak asing ya. Ya. Mungkin yang ya, kami selalu humor dengan teman-teman pendeta yang kami pegang jemaat-jemaat yang sedikit kategori militer. Immanuel persiapkan prajurit, setelah selesai pendidikan kami kirim ke batalion, sedikit geser ke sipur, menuju pensiun kami kirim ke Koramil. Begitu? Biasanya kalau semua dekat pensiun kirim ke Koramil gitu. Begitu salah. Iya. Sampai di Koramil belum dapat rumah sendiri, tetap tinggal di Pada sudah pensiun, sudah diusir terus ya. Iya. Itu kata prajurit, tapi bukan masalah itu yang kita mempelajari dari prajurit. Prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh. Itu seorang prajurit, dia berjuang dengan komitmen penuh. Ada kami anggota ya, sebenarnya merindunya malam ini akan ikut jemaat, tapi ada tugas di saya, pasti mereka gelisah, resah dan gelisah. Ya. Pasti sudah ada WA, tolong ingat kami, sisakan kami, gitu. Karena ini masih ada yang masih di dosa ya, iya, belum penutupan lagi, ya. Ya biasanya begitu, ya. Tapi ya sebagai seorang prajurit, apapun yang terjadi, komit pada panggilan, pada perintah. Nah, demikian pun ketika menjadi seorang olahragawan yang bertanding sesuai dengan aturan memperoleh mahkota. Piala Dunia baru dibuka, sudah banyak yang prediksi yang akan final regu ini dengan regu ini ya. Iya. Padahal kita sendiri belum pernah ke Qatar. Tahu suhu Qatar yang tertinggi berapa? Ya? Ya? Sudah pernah ke Qatar? Belum tahu? Belum tahu. Tapi kita sudah prediksi. Ingat, kurang lebih final Piala Dunia tanggal 18 Desember ya. Iya. Antara perjamuan akhir tahun nantinya dengan Piala Dunia. Apalagi kalau final pas 18 itu hari apa? Jangan minggu. Ya, 18 Desember hari apa itu? Ya. Ya itu kan pertandingan. Nah. Hal yang ketiga digambarkan sebagai seorang petani. Petani adalah orang pertama yang akan menikmati hasilnya. Sebelum dia jual, sebelum bagi-bagi, pasti dia akan menikmati lebih dulu. Ya. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat. Berkaitan dengan hari ulang tahun ini pun, ketika Immanuel ini ada seperti apa saat ini, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Sebab kami yang di dalam ini merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan tahu yang kami rasakan. Tuhan tahu apa yang kami alami dan gumuli. Immanuel kekuatan hanya 3 week, tapi mengelola 3 week ini tidak mudah. Karena ritme kami ada yang datang dan ada yang pergi. Ya, karena kita ini manusia yang senang pada zona kenyamanan. Kalau sudah aman, nyaman, tidak mau digeser kemana-mana. Ya, tapi Tuhan bilang, aku perintahkan kau pergi, sebab kemanapun engkau pergi, berkat Allah akan mengikuti engkau. Ya, seperti ada cerita yang kami selalu ulang-ulang. Ketika kita tinggal dalam zona kenyamanan yang kita anggap zona itu menjamin kita, berwaspada, bisa saja zona itu akan menggerus dan membawa kita kepada nilai-nilai kehidupan yang tidak kekal. Yang berikut, Paulus sendiri menjadi bukti dan contoh bahwasanya anugerah Allah itu nyata, kekuatan Allah itu nyata bagi dirinya. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Ini pasti ada yang bilang, Bapak pendeta ini syukuran baru, kenapa bilang penderitaan terus? Ya, karena diingatkan, jangan selalu kita ingat euforia, suka bergembira, kita lupa
tugas pokok fungsi gereja. Kita rangkum dalam tripanggilan gereja, bersaksi, melayani, bersekutu. Ya. Maka kami selalu bilang gini, di muka bumi ini hanya lembaga yang disebut gereja bisa menampung segala etnik dan segala suku bangsa. Ya, untung di sini tidak ada orang Inggris, Eropa. Kalau ada bisa masuk gereja. Hah? Kalau dia tidak tahu bahasa Indonesia ya dia pakaikan mengangguk-mangguk saja, begitu? Sama dengan kita kalau ke Eropa atau kemana, begitu toh? Jangan begitu. Jangankan jauh-jauh. Di muka bumi kita di Indonesia saja. Kita ambil contoh. Saya orang Jawa belum tentu kenal bahasa Jawa baik. Daripada saya kasih contoh orang Batak marah, saya bisa kasih suku sendiri toh. Pesan daripada apa yang kita sampaikan di dalam rasa syukur malam ini, yang pertama, di dalam menjalankan tugas pelayanan untuk memberitakan Injil. Ingat, pelayanan memberitakan Injil tidak sebatas dalam gedung gereja. Lewat profesi kerja kita pun kita bisa memberitakan Injil. Lewat keberadaan hidup kita pun, dimanapun kita berada, kita bisa memberitakan Injil. Injil kan kabar baik, tidak mesti pegang Alkitab khotbah kesana kemari. Kabar baik Injil, kabar baik apa yang kita mau beritakan pada orang terdekat kita. Kalau ada yang lapar, kita berikan makan, itu Injil. Kalau ada yang sakit, kita tolong, itu Injil. Kalau ada yang putus asa, kita tolong, kita sudah membawa Injil. Ya, karena hari ini ada begitu banyak pribadi berjalan dalam peran sebagai Musa. Kalau kita ketemu orang begitu banyak dia memerankan Musa. Apa itu Musa? Muka susah. Ya. Kelebihan kita orang percaya adalah ada tidak ada tetap menyanyi. Ya. Di muka bumi ini iman percaya Kristen saja yang berlomba untuk menyanyi. Ya toh? Apa kepercayaan mana yang menyanyi banyak selain Kristen? Coba. Mana? Hah? Ya toh? Iya. Ya, makanya Kidung Jemaat ada, nyanyian rohani ada, Mazmur ada, kemenangan iman ada, apa lagi? Dua sahabat lama, tahlil ada, ya. Jangan cuma hafal yang rekan-rekan pemudi. Band apa yang terkenal sekarang? Oh, ya, yang kedua. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus selalu siap untuk berjuang, menderita dan penuh dan patuh kepada komandan kita. Komandan kita, kepala gereja kita, Kristus Yesus. Dia kalau sudah perintahkan, mau bintang 2, bintang 4, bintang kecil di langit yang biru kalah. Kalau Kristus sudah perintahkan, Kristus punya perintah yang tidak bisa diganggu gugat. Yang kita tahu hanya ada dua, tapi yang lainnya bisa. Kelahiran dan kematian. Kalau dia perintahkan lahir, mati. Ya, tapi berkaitan dengan pemberitaan Injil. Maka itu persekutuan yang dikasih Tuhan Kristus. Apapun saat ini keadaan hidupmu, sebagai apa dan bagaimana, Injil harus diberitakan. Injil harus dikabarkan, disebarluaskan. Ada buku yang mengatakan semakin dihambat dia akan merambat. Itu Injil. Hari ini kita akan berhadapan situasi di mana seolah-olah Injil tidak mendapat tempat lagi. Tapi hikmat Tuhan, hari ini dibutuhkan pribadi-pribadi yang bisa mengembangkan inovasi, kreativitas, bahkan daya juang yang tinggi. Oleh karena Injil, kami selalu bilang begini, bagi kita yang punya pendapatan tetap, gaji itu bonus, promosi jabatan itu bonus. Yang paling pokok, muliakan Tuhan lewat pekerjaanmu. Maka ketika engkau dipromosikan dalam jabatan, anggap itu bonus dari Allah. Tapi kalau kau kerja hanya mengejar jabatan itu, sampai kapanpun kita akan dipusingkan.
Kalau hanya kita mengejar karena bonus, ya, Desember sudah dekat, biasanya bonus akan cair, ya toh? Makanya selalu bilang, nggak tahu Bapak Ibu yang organik, pegawai apapun, THR cair Desember atau sudah selesai? Karena ada yang sudah cair mengikuti, ya toh? Kalau belum ya syukur. Makanya usul kepada negara, bisakah gaji 13 itu cair Desember? Kalau gaji 13 cair Desember ya bukan untuk anak sekolah. Karena gaji 13 itu untuknya untuk anak sekolah. Tapi belum ada punya anak sekolah tapi sudah mendapat gaji 13. Kalau begitu sudah diuntukkan siapa lagi? Kita harus belajar untuk takut dan bekerja dan terus menabur dalam roh dan kebenaran. Ini komitmen kita dalam masa usia 60 tahun. Immanuel Ifar Gunung terus diizinkan Tuhan untuk berkarya, karena kita akan berhadapan dengan situasi kondisi yang tidak mudah dan mengalami sedikit, kalau secara prediksi Presiden bilang 2023 itu masa yang gelap kan, 2024 itu masa politik ya. Apalagi jangan jauh-jauh, Desember itu masa gelap. Kok bisa? Mari kita rayakan Natal, sebelum itu ada Advent. Tapi karena diperhadapkan sekali lagi dengan Piala Dunia, orang akan lebih memilih nonton bareng. Apalagi kami di Immanuel ada satu program. Per tanggal 1 Desember kami akan lakukan ibadah subuh, itu sudah bertahun-tahun. Kami mau lihat kekuatan yang hadir ibadah subuh dengan kekuatan yang selesai nonton bareng, mana yang lebih kuat. Ya, sama-sama dosa dan sama-sama tanggung gitu ya. Bersemangat kembali. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, akan mengiringi setiap hamba-hambanya di dalam melayani Dia. Akan mengiringi gerejanya untuk mewartakan kabar baik kepada semua umat yang dipercayakan. Roh pengertian dan kekuatan daripada Allah akan disertakan bagi kita. Tugas kita sebagai gereja, sebagai jemaat adalah tekun dan setia, sabar dan teguh. Tuhan akan menolong kita dan akhirnya, pakai bahasa Inggris sedikit ya, happy birthday gitu ya. Happy birthday Immanuel Ifar Gunung. Ya. Pertanyaannya, Immanuel Ifar Gunung itu siapa? Apakah jemaat? Karena Immanuel Ifar Gunung tercatat di antara 1000 sekian jemaat di Papua. Begitu. Jadi happy birthday Immanuel Ifar Gunung. Karena malam ini bagi Bapak Ibu yang baru pertama datang ke Ifar Gunung, mari sama-sama kita nikmati udara dingin Ifar Gunung. Ini mahal. Karena di Sentani belum dapat mahal ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jadi untuk persembahan ini kami paparkan sedikit bagian. Setelah kita memberikan persembahan lewat pundi, nanti ada dilanjutkan dengan persembahan secara etnik yang sudah dikelola masing-masing etnik. Adapun urutan-urutan nanti adalah yang pertama dari Batak, itu Sumatera. Yang kedua kelompok minoritas. Adapun yang kami sebut minoritas itu gabungan. Ada yang dari Flobamora, ada yang dari Jawa, mana lagi? Ada yang dari Bali. Malam ini yang mengantar pelayan itu dari Bali, karena cuma satu orang Bali. Kami hargai minoritas. Di mana ada minoritas dihargai, di situ kehidupan pasti akan jalan. Setelah minoritas Ikemal, setelah Ikemal Toraja, dan dilanjutkan Papua. Sekarang pukul 19.12.
oleh komandan senjata dengan ibu yang membawa muka.
memberkati dalam pujiannya, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sukacita bagi kita. Kita lanjut dalam teknik yang selanjutnya, yaitu ikemal. Kali
Tuhan memberkati dalam pujiannya, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Salah satu alasan kenapa kami selalu ibadah syukur di luar gedung, karena kalau dalam gedung katanya gerakannya tidak bebas. Di luar gedung baru bebas, makanya semua ekspresi ada. Dan kita tidak tahu pangkatnya apa, yang penting berekspresi bagi Tuhan. Kita menyanyi pujian, apa ini judulnya? Meski gelap, begitu kan? Kita ambil bait pertamanya. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Meski gelap sengsara, hidupku tak menderu. Jangan hilang daya, tahan saja, hai teman. Sungguh dayung bayang hanya singgah susah dan senang akhirnya. Marilah bersama kita memasuki hari-hari baru di usia 60 tahun sebagai jemaat Tuhan dengan berkat Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Ya, kiranya berkat Tuhan menyertai kehidupan kita dalam bergerak. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua. Amin. Pada kita telah selesai, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.